Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala aidan, qul rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada bulan Sya'ban yang sudah hampir setengahnya niki, Allah Ta'ala berikan kita umur panjang, masih bisa berjumpa, belajar thalabul ilmi lillah. Maka pada malam hari ini, bagian dari rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita luruskan niat kita. Tidaklah kita ini belajar menuntut ilmu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Innamal a'malu binniyat. Maka harus senantiasa meluruskan niat. Tidaklah kita datang, tidaklah kita ini belajar thalabul ilmi kecuali dalam rangka untuk meraih ridha Allah. Bapak Ibu sekalian, ada bagian penting di dalam Islam ini tentang memperhatikan anak sebelum lahir. Jadi anaknya belum ada, kita diperintahkan untuk memperhatikan beberapa hal. Perhatian kepada anak, kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, harus dimulai sejak sebelum kelahirannya. Caranya bagaimana? Pertama, dengan memilih istri yang solihah. Nah, ini untuk para bapak, yang ini harusnya untuk para jomblo nih, untuk yang belum menikah, pilihlah istri yang solihah. Kalau sudah menikah, didiklah istri-istri jenengan semua ini agar menjadi istri-istri yang solihah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Ketika ada sahabat bertanya tentang bagaimana memilih pasangan, Rasul mengatakan, pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung, engkau tidak akan rugi. Jadi Rasul awalnya memberikan standar ya Bapak Ibu, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka di antara 4 ini Rasul sarankan fadfar bidzatid, pilih yang baik agamanya. Begitu pula bagi wanita, kalau memilih suami, pilihlah suami yang soleh, suami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hendaklah memilih yang beragama dan berakhlak melebihi alasan yang lain. Bukan karena gantengnya, bukan karena kayanya, bukan karena bukan karena nasabnya, tetapi karena agamanya. Rasulullah mengingatkan kepada para wali, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kagungan putra-putri, khususnya yang putri. Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Maksudnya ada orang melamar putri jenengan, agamanya baik,
akhlaknya baik, terima, nikahkan lelaki baik ini, lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya baik ini dengan putri jenengan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau kalian tidak melakukannya, tidak menerima lamaran lelaki soleh itu, malah kalian pilih yang lain, apa yang terjadi? Maka akan jadi fitnah di muka bumi dan fasadun 'arid, kerusakan yang sangat besar. Karena berkeluarga bukan semata menikahnya lelaki dengan wanita, tetapi bagian penting untuk menegakkan agama Allah. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kagungan putra-putri, silakan mulai tengok-tengok ini. Tengok-tengok apa ini? Tengok-tengok standar agama yang benar bagaimana. Lihat anak kita sudah memenuhi standar soleh atau solihat nopo derek. Kalau belum kita didik. Lalu nanti kalau sudah saatnya menikah, yang wanita kita nikahkan dengan lelaki yang soleh, yang lelaki kita jadikan wanita yang solihah. Itu yang pertama ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi perhatikan bagaimana memilih istri atau suami. Pilihlah yang bidzatid, yang baik agamanya. Kemudian setelah nanti terjadi pernikahan, perlu kita laksanakan proses dari lamaran sampai ke pernikahan dengan standar Islam. Lalu setelah terjadi pernikahan, maka suami istri ini harus menjalani keluarganya, menjalankan rumah tangganya dengan standar Islam. Nah, salah satunya itu kalau suami istri berhubungan, maka harus berdoa. Dianjurkan berdoa dengan doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Bapak Ibu pun hafal nggih? Apa pun kesupen? Apa macamnya seperti Bismillah, ngoten nggih? Memang awalnya Bismillah, setelah itu Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah, kita akan tengok satu-satu ya, kalau enggak sampai saya ringkaskan mawon nanti. Jadi yang pertama tadi memilih istri yang solihah. Kenapa? Seperti diingatkan oleh Syekh Yusuf Muhammad yang sudah pernah kita bahas, Bapak Ibu. Satu di antara target perusakan masyarakat Islam adalah pertama wanitanya, kedua anak mudanya, ketiga fungsi keluarga. Nah, ini yang ketiga ini yang mau dirusak secara serius, karena dari individu dan unit terkecil masyarakat inilah akan lahir masyarakat Islam yang berkualitas. Nah, karena wanita mau dirusak, maka cara mereka adalah menjauhkan wanita dari peran utamanya sebagai istri dan ibu. Wanita dibuat sibuk untuk ngejar karir, dibikin sibuk untuk bermedsos, dibikin sibuk untuk tiktokan, lebih asik goyang-goyang daripada didik anak. Lebih asik pamer di medsos daripada berbekal untuk kebaikan dirinya. Ibu nggak punya TikTok ibu nggih? Mboten nggih? Gadah langsung dihapus mawon Bu. TikTok. Nah, kecuali untuk masjid buat dakwah boleh. Biar TikTok juga diisi dakwah silahkan. Kami punya tim di Sajadah itu ada TikTok. Isinya itu pokoknya Quran itu. Ternyata banyak juga yang suka. Alhamdulillah ya. Orang galau itu ya perlu Quran. Daripada denger lagu nggak jelas, tiba-tiba denger Quran kan seneng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata orang-orang galau itu tetap obatnya itu adalah mengingat Allah. Nah, nanti Mas Ani sama
Mas Yusuf nanti silahkan syuting satu ayat nanti disebar. Jadi pakai para masyayikh yang sudah terkenal sekaligus pakai santri dan ustadz yang sudah standar bacaannya. Pokoknya kita penuhi ruang publik dengan kebaikan dengan sebaik mungkin. Nah, kembali ke bahasan keluarga tadi. Maka keluarga itu tidaklah dibangun kecuali bertemunya lelaki dengan wanita. Maka di dalam Islam lelaki ini kita usahakan yang soleh, wanita kita ikhtiarkan yang solihah. Sehingga ketika mereka menikah, yang terjadi adalah pernikahan lelaki soleh dengan wanita solehah yang akan melahirkan usrah keluarga yang baik. Ini disebut oleh ulama sebagai memunculkan bi'ah solihah, bukan hanya hasanah. Kalau bi'ah hasanah itu orangnya baik, tetapi tidak saling mengajak kepada kebaikan. Kalau orangnya sudah baik, lelakinya soleh, wanitanya solihah, nggak cukup. Maka mereka sebagai orang soleh solihah itu akan saling mengajak, mendidik, membangun, menguatkan, mengokohkan untuk keluarga ini menjadi bi'ah solihah, lingkungan yang solihah, lingkungan yang baik dan saling membaikkan. Nanti karena harus hati-hati Bapak Ibu, ada keluarga yang menjadi bi'ah fasidah, lingkungan yang merusak, orangnya jelek, kafir, ingkar, lalu ngajak kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Rumah tangga, kata Syekh Aswad ini dalam kitab Al-Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal, itu adalah benteng akidah Islam. Oleh karena keluarga ini adalah benteng akidah Islam, maka keluarga ini harus kuat baik di dalam maupun di luar. Maka setiap bapak harus berjaga di pos penjagaannya sebagai bapak. Seorang ibu harus berjaga di pos penjagaannya sebagai ibu. Sehingga dengan demikian benteng keluarga ini menjadi benteng yang kokoh karena masing-masing berjaga dengan sungguh-sungguh di pos-pos penjagaannya. Nah, kita ngaji kayak gini Bapak Ibu, itu bagian dari menguatkan kedudukan kita sebagai keluarga. Oleh karena itu, jangan sampai muslimin, masyarakat muslim melupakan upaya mendidik ibu dan bapak ini. Bahkan kata Aswad, haruslah para dai mengarahkan dakwahnya secara serius ke keluarga, dimulai dari para istri atau ibu, kemudian kepada anak-anaknya, baru kemudian kepada keluarga yang lain. Jadi dakwah Islam harus serius mendidik para istri, para ibu, para bapak, para anak. Ini harus digarap secara serius. Kita sekarang lihat ada orang pakai bahasa Arab. Saya sering dapat kiriman. Tapi ternyata yang diajarkan itu adalah psikologi yang tidak ada basis risetnya. Gara-gara ada buku-buku berbahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Arab. Lalu dianggap kalau berbahasa Arab itu otomatis benar. Padahal itu buku nggak jelas juntrungannya. Karena saya dulu pernah kuliah khusus bahasa Arab di Turki. Via online, walaupun kemudian saya ke sana juga, itu ada beberapa buku yang saya asing, ini buku apa ini? Ternyata itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris.
Padahal buku itu dikritik oleh para peneliti sendiri, oleh orang barat dikritik. Kenapa? Karena fondasi risetnya lemah. Lah kok malah dipakai oleh orang-orang Islam di negeri-negeri Arab, mentang-mentang sudah diterjemahkan lalu dianggap benar, padahal ngawur. Contohnya istilah remaja disebut murahik, dianggap istilah yang tepat untuk anak muda, untuk para remaja dan para pemuda adalah murahik, padahal bukan. Harusnya kalau mengikuti Rasul istilahnya adalah syabun, jamaknya syababun. Makanya Rasul mengatakan ya ma'syaros syabab. Kalau pakai Quran itu harusnya pakai istilah fatan, ya, seperti dalam surat Al-Anbiya. Jadi ada syab, ada fatan. Harusnya, karena Quran menyebut masa muda sebagai masa quwwah, masa kekuatan. Gara-gara membaca buku-buku terjemahan asing, adolescence dan semisalnya, adolescence itu istilah orang barat untuk remaja, atau teenager, atau youngster, diterjemahkan menjadi murahik. Akhirnya kita salah paham, menganggap masa muda adalah masa galau, masa penuh masalah. Boten, menurut Islam masa muda adalah masa kekuatan. Anak muda baru galau kalau dididik dengan salah. Lingkungannya error, pendidikannya error, makanan minumannya error, tontonannya error. Yang dia dengar lagu-lagu yang bermasalah, lagu-lagu yang merusak. Wajar kalau rusak, nggak harus remaja, anak-anak juga begitu. Kalau nontonnya rusak, yang dia dengar lagu-lagu rusak, makanan minumannya tidak thayyib, bahkan kadang haram, ya wajar kalau anak-anak belum lulus SD sudah error, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, sama orang tua berani, sama guru nggak ngajeni. Itu yang salah aslinya bukan anaknya semata, tetapi keluarga, lingkungan, sekolah yang tidak sungguh-sungguh mendidik anak ini di atas fondasi pendidikan Islam. Karena kalau kita bicara pendidikan Islam, Bapak Ibu, kata Prof. Hasan Manggulung, perhatikan 3. Pertama adalah tujuan pendidikan, kedua dasar atau fondasi pendidikannya, yang ketiga adalah prioritas, cara mencapai tujuan. Itu kita harus menentukan prioritasnya menggunakan metode apa saja. Nah, jadi memang ini ada upaya yang harus serius. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kesungguhan mendidik para remaja yang nanti menjadi calon istri, calon suami, jadi calon ibu, calon bapak, ini harus kita perhatikan. Ini kan banyak nih, karena memang remaja-remaja ini sudah makin jauh dari masjid, sudah makin jauh dari kebaikan. Nah, ini harus kita seriusi. Makanya kalau ada remaja mau ke masjid, kita sungguh-sungguhi. Yang belum ke masjid, kita deketi dan kita ajak dengan berbagai cara yang baik dan benar agar mau ke masjid. Nah, terutama besok Ramadan. Nah, besok Ramadan perlu difikirkan kajian atau acara, nggak harus kajian ya, acara khusus para remaja agar mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Oleh karena itu, di dalam memilih wanita sebagai istri, maka pilihlah yang solihah. Sesungguhnya, kata ulama, sepasang suami istri seperti satu bait syair. Tidaklah baik sebuah syair apabila baris pertamanya indah, sementara baris keduanya buruk. Nah, ini kalau ada pantun gitu, maka ada sampiran, ada isi. Sampirannya baik, isinya juga baik. Burung dara, burung merpati. Mana cakepnya, Ibu? Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke angkasa. Siapa yang rajin mengaji,
insya Allah akan dimasukkan ke surga. Nah, namanya ngoten, dados sampirannya baik, isinya baik. Bait pertama, kedua baik, tiga, keempat baik. Itu gaya Indonesia. Kan nanti kalau gaya Jepang itu pendek-pendek, namanya haiku. Umamanya, tapi kadang lugu-lugu nih, karena cuma pendek. Kata melompat ke Blumbang, plum. Nah, benar ini rampung. Itu haiku, kadang pakai dua bait saja. Nah, syair-syair yang menggugah kecintaan anak kepada Allah, kepada dinul Islam, kepada Rasulullah SAW itu seperti suami istri. Jadi bait-bait yang baik itu seperti suami istri, saling melengkapi, saling menguatkan. Maka Rasulullah SAW memberi standar calon istri dan ibu yang baik itu seperti apa? Beliau bersabda, khairun nisa'in rakibnal ibila salihu nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita penunggang kuda adalah wanita Quraisy. Kenapa kok mereka paling baik atau satu di antara yang paling baik? Ahnahu ala waladihi fi syikhrihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Yaitu karena mereka itu paling sayang kepada anaknya di waktu kecil. Jadi ibu-ibu, ada anak-anak kita ini waktu kecil nggak bisa protes, dijerit cuma bisa nangis, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa protes. Perlakuan ibunya kepada anak ini ketika anak ini belum bisa ngomong atau belum bisa cerita dengan fasih, kok ibunya ini sangat menyayangi, lemah lembut kepada anak ini, maka itu standar kesolihaan wanita yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah paling taat kepada suaminya saat dia menjadi istri bagi suaminya ini, baik ketika suaminya ada, apalagi ketika suaminya tidak ada. Jadi seorang wanita solihah itu taat kepada suami saat suaminya ada, dipandang oleh suaminya sedap mengingatkan kepada Allah, dan ketika ditinggal sang istri ini bisa menjaga diri, kehormatan dan harta suaminya. Bagian dari kehormatan dan harta suaminya adalah anak-anak dari suaminya tersebut. Dia mampu mendidik dengan baik. Suatu kali ibu-ibu, seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan mengapa para lelaki telah pergi dengan amal-amal terbaik, sedangkan para wanita kok hanya di rumah. Wah, jadi tanyanya ngoten, ini kenapa ini? Kok kayak nggak adil ini? Lelaki pergi dengan berbagai amal kebaikan, lah kami cuma di rumah. Pripun ini? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling, sebelum menjawab berpaling kepada para sahabat. Lalu berkata, pernahkah kalian mendengar perkataan seorang wanita yang lebih baik dari pertanyaan wanita ini tentang perkara agamanya? Nah ini ibu-ibu, jadi kalau ibu-ibu ini kok senang bertanya tentang perkara agama, senang hadir di majelis-majelis mendalami agama, beruntunglah. Karena hari ini banyak sekali metode parenting yang sok-sokan Islamic parenting, tapi jauh dari nilai Islam. Ada yang bilang, lelaki tidak bercerita, niku ngapusi. Lalu lelaki nggak bisa bercerita, ini Rasul cerita. Loh, kita tahu hadis karena Rasul cerita. Nggih, napa nggih? Maka kalau ada yang bilang, laki-laki nggak bercerita, niku dusta besar. Bapak-bapak jangan ikut-ikutan kena dusta, Pak. Wah, berarti saya nggak boleh cerita. Malah dianjurkan cerita yang baik. Lah kalau istri nggak cerita ke jenengan nggak cerita ke istri, jenengan cerita ke sinten. Nah, malah bahaya nih cerita kalau istri orang lain kan.
Jadi lelaki soleh ini kok bercerita ngawur itu. Nanti ada lagi nopo healing. Bagaimana kita mau bahagia kalau kita nggak healing, hilang gundul pringismu itu. Ya Allah, healing yang terbaik itu sudah diajarkan dalam Islam. Sholat malam, baca Quran, pengajian, infak, sedekah. Oh banyak banget. Hilang dadak piknik, nopo meneh niku. Memangnya Islam itu diajarkan kalau kita safar itu bukan hanya untuk pleasure, bukan hanya untuk seneng-seneng, tetapi untuk mengambil pelajaran, untuk dakwah, untuk menyebarluaskan Islam. Boleh piknik, tapi pikniknya dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan hilang dikit-dikit minta healing. Memangnya nggak pernah sholat kalau nggak pernah healing, memang nggak pernah baca Quran, nggak pernah healing, nggak pernah puasa. Healingnya Islam itu banyak sekali boleh. Jangan ikut-ikutan orang-orang kafir, mentang-mentang dikasih merek Islamic parenting terus kita ikut-ikutan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul berkata setelah memuji wanita ini, Rasul berkata, sampaikan kepada para wanita yang mengutusmu. Ini yang tanya namanya Asma binti Yazid ibnu Sakan. Sampaikan kepada para wanita yang mengutusmu bahwasanya pelayanan yang baik dari satu di antara kalian kepada suaminya, mencari keridhaannya dan mengharap kepuasan suaminya tersebut memiliki pahala yang sama dengan yang engkau sebutkan. Maksudnya pahala para lelaki yang berjihad, para lelaki yang sholat jamaah, para lelaki yang mendapatkan amal-amal terbaik karena kelelakiannya. Wanita bisa mendapatkannya dengan berkhidmah di rumah tangga, menjadi istri yang solehah, ibu yang solehah. Pun nggih, pun ajeng dilajengaken tapi pun ajeng isya. Dados ibu-ibu sekalian, maka ibu-ibu tolong ingatkan ke diri jenengan dan teman-teman jenengan yang nggak datang. Kalau jenengan tenanan ngurusi rumah tangga, jadi istri yang solihah, didik anak dengan baik, itu pahalanya sama, bahkan bisa mengalahkan para lelaki. Begitu pula para bapak-bapak, kalau jenengan baik, karena Rasul mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian hai para lelaki yang paling baik kepada keluarganya. Maka seorang suami yang soleh, yang memuliakan istrinya, memuliakan ibu dari anak-anaknya, maka ketahuilah dia juga mendapat kemuliaan sebagai seorang suami soleh, lelaki soleh, bapak yang soleh. Karena tidak mungkin anak-anaknya menjadi baik kalau ibu bapaknya tidak berusaha menjadi baik. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.